Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wawan Gohyanto, mahasiswa PPG, guru tertentu periode 2 tahun 2025, Prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 20167253014. Hari ini akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada pembelajaran bimbingan dan konseling materi mengatasi prokrastinasi akademik. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semuanya sehat? Sehat. Sebelum kita mulai, mungkin kita berdoa dulu, ya. Ini salah satu ada yang bisa mimpin doa, siapa? Ya, silakan, Mbak. Tempat bersiap doa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum Pak Iwan lanjut, adakah yang hari ini tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Abel. Abel. Kenapa tidak masuk? Sakit. Sakit apa? Demam. Demam. Ya, kita doakan semoga segera sembuh dan besok bisa masuk sekolah lagi. Allahumma amin. Nah, ini apa yang kalian pikirkan? Ini gambar apa? Tertawa. Apakah sudah tertawa kalian hari ini? Ayo coba Mbak Queen, kenapa hari ini tertawa karena apa Mbak Queen? Pagi saya mau berangkat sekolah kepleset pisang, Pak. Kepleset kulit pisang? Mau pagi-pagi kok sudah kepleset kulit pisang? Harusnya pagi-pagi itu apa? Sarapan. Baik. Ini gambar apa? Coba dicek kelasnya sudah bersih apa belum atau kotor seperti yang ada di gambar. Sudah bersih? Yakin? Sudah nyaman untuk belajar? Lanjut ya? Lanjut. Oke. Apakah tugas minggu kemarin sudah selesai? Belum. Kok belum? Apakah kalian sering menunda-nunda tugas atau sering mengundurkan tugas atau lupa mengumpulkan tugas? Sering? Oh, iya. Baik, kalau kalian sering berarti sesuai dengan materi kita hari ini. Yaitu apa ini? Layanan bimbingan klasikal mengatasi prokrastinasi. Apa kalian tahu ini prokrastinasi itu apa? Belum pernah dengar? Prokrastinasi itu adalah menunda-nunda pekerjaan. Kalau di sini adalah prokrastinasi akademik, jadi menunda-nunda pekerjaan dalam hal apa? Belajar. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Mungkin salah satu ada yang bisa membaca untuk Pak Wan, siapa? Ya, Mas, bacakan, Mas. Mengikuti layanan bimbingan klasikal. Ya. Mampu menganalisis fenomena Prokrastinasi akademik pada kehidupan sehari-hari. Ya. Memiliki filter psikis Ya. baik untuk menghindarkan diri dari perilaku prokrastinasi akademik. Ya. Menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi Prokrastinasi akademik. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kamu mampu atau kalian mampu menganalisis fenomena, memfilter psikis, dan menentukan langkah-langkah mengatasi prokrastinasi akademik. Oke, sebelum kita lanjut, ini adalah kesepakatan kelas kita hari ini. Yang pertama, mengerjakan tugas sesuai dengan durasi yang ditentukan. Jadi nanti kalau kalian tak suruh diskusi, yaitu nanti ditentukan waktunya. 5 menit harus selesai, atau 10 menit selesai. Terus yang kedua, setiap kelompok melakukan presentasi. Jadi nanti setelah kalian diskusinya selesai, kalian harus mempresentasikan ke depan. Dan jika bertanya, harus acungkan apa? Tangan. Jadi bertanya itu mengacungkan dulu, baru Pak, saya Pak mau bertanya. Sepakat ya? Lanjut. Baik, sebelum kita lanjut, biar kita nggak tegak, kita ice breaking dulu ya. Yuk, berdiri semuanya. Nah, ice breaking kita hari ini cukup mudah, cukup menyenangkan. Mungkin kalian bisa tiru dengan. Kalau Pak Wan bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, bisa? Bisa. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya.
Weh, silakan duduk. Ini adalah ada video. Kalian bisa menyimak ya video ya. Nanti kalian perhatikan. Nanti Pak Wan akan tanya apa yang ada di dalam video tersebut. Oke? Perhatikan semuanya dulu videonya. Oh, hai Jessica. Kamu mau kemana? Kok bawa koper segala? Ini nih Tika, aku mau liburan dong. Kamu mau ikut nggak? Ya, setelah kalian menyaksikan video tadi, apa tanggapan kalian tentang video tadi? Mungkin salah satu ada bisa menyampaikan tanggapan dari video yang kita saksikan bersama tadi. Siapa kira-kira? Ya, Mbak. Apa yang ingin kamu sampaikan dari video tadi? Ya, akibat menunda pekerjaan, kita tidak bisa mengatur waktu belajar. Terus, mengapa hal itu bisa terjadi? Kira-kira, kenapa Mbak? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Karena Jessica menunda tugasnya dan lebih memilih liburan bersama keluarganya. Nah, Jessica lebih milih liburan dengan keluarga daripada harus mengerjakan tugasnya. Nah, kira-kira ada dampak. Dampak apa yang dari akibat dari Jessica menunda pekerjaan? Mungkin ada salah satu bisa menjawab? Ya. Jessica harus mengerjakan tugas sampai malam, konsentrasi dan tidak tidur semalam. Nah, akibat dia lebih mementingkan liburannya dan nonton film, akhirnya dia apa? Tidak tidur semalam dan mengerjakan tugas. Karena dia apa? Sering menunda pekerjaan. Nah, ini adalah pengertian prokrastinasi. Mungkin salah satu bisa membacakan untuk Pak Wan lagi. Siapa? Ya. Pengertian prokrastinasi akademik. Prokrastinasi berasal dari bahasa Latin. Ya. Berarti mendorong maju atau tidak maju, dan pastinus yang berarti keputusan hari esok. Ya. Jadi jika dikembangkan menjadi menangguhkan atau menunda sampai hari berikutnya. Menurut Janah 2014, prokrastinasi akademik merupakan perilaku menunda-nunda dalam mengerjakan ataupun menyelesaikan tugas-tugas akademik Ya. atau tugas-tugas sekolah. Contohnya, menunda berangkat sekolah, menunda masuk kelas, mencari-cari alasan untuk keluar kelas saat pelajaran, menunda dalam mengerjakan PR, Ya. menunda belajar, dan menunda dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah lainnya. Nah, di sini adalah pengertian tadi adalah ini, bergerak maju atau bergerak artinya hari esok. Jadi menunda pekerjaan hari esoknya lah. Lagi ini pengertian apa? Prokrastinasi. Menurut Janah, menunda tugas dalam akademik ini tadi, menunda berangkat sekolah, menunda masuk kelas, mencari ngaji alasan untuk keluar kelas dalam pelajaran, dan menunda mengerjakan PR, dan menunda mengerjakan tugas sekolah lainnya. Nah, itu adalah bentuk dari prokrastinasi akademik. Nah, ini waktunya diskusi. Nah, ini sudah Pak Wan bentuk kelompok ya. Ada 5 kelompok. Nah, sekarang kalian bergabung sama kelompok yang sudah ditentukan ini. Silakan. Nih, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3, 4, dan 5. Ayo, gabung sama kelompoknya dulu. Ini kelompok berapa? 1. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 mana? Sini ya. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Sini, berhadapan sini, Mbak. Ya, berhadapan. Biar mudah diskusinya. Yuk, berhadapan. Oke. Ini kelompok 5. Ayo berhadapan. Nah, ini ada LKPD di situ ya, di sini. Ini ada 3 soal. Bisa. Nah, sekarang Mas, diputar aja, Mas. Biar gampang diskusinya, diputar aja porsinya, biar gampang diskusinya. Nah, ini ada LKPD ya. Di situ ada LKPD-nya, ada 3 soal. Bisa kalian kerjakan. Nah, porsinya dibalik aja nggak apa-apa, Mbak, biar enak. Dibalik aja. Nah, dibalik. Porsinya dibalik. Nanti dikembalikan lagi nggak apa-apa. Nah, dibalik.
Nah, ini ada 3 soal di sana. Seperti kesepakatan kita tadi, waktunya diskusi 5 menit cukup? Yakin cukup? Ya, 5 menit ya. Nah, sekarang kalian 5 menit bisa kalian kerjakan, bisa baca di materi yang Pak Wan berikan. Nah, ini ada materi. Lihat dulu ya, kelompok yang lain ini materinya di sini bisa kalian cari dari 3 pertanyaan tersebut. Ya, mungkin sambil mengerjakan. Ada yang kelompok yang belum paham? Siapa? Ya, nama Mbak. Nomor 1. Ya, nomor 1 bisa kalian cari di sini, Mbak. Oke. Nah, di sini ada itu apa? Pertanyaannya. Menyimak video tadi lah. Ini tadi sudah melihat kan videonya. Nah, secara keseluruhan videonya berkaitan dengan apa? Kan tadi pembahas tentang siapa tadi? Jessica sama siapa? Tika. Nah, kalian bisa sampaikan di jawaban di sini. Tulis bersama. Diskusikan dulu. Apa yang kalian lihat tadi dari videonya bisa kalian diskusikan di sini. Oke? Ini kelompok yang lain? Kelompok ini bisa? Bisa. Kelompok yang ini bisa? Bisa. Yakin? Yang kelompok 1? Bisa. Jangan lupa ini materinya sama tanggal. Yang atas juga diisi ya, materi dan tanggalnya ya. Tanggal hari ini. Di atas ada tanggal dan hari, jangan lupa diisi ya. Tanggal dan hari, tanggal hari ini. Terus materinya tadi apa? Prokrastinasi. Nih harinya jangan lupa. Harinya ya hari ini. Materinya apa hari ini? Prokrastinasi. Ya, tulis itu. Ini sudah? Keren. Ayo dibantu temannya Mas. Gantian nyari. Kelompok ini sudah? Sudah? Yakin? Sudah dicek lagi? Sudah. Oke, kelompok berapa ini? 5. Sudah ya? Kelompok 4 belum? Masih tulis. Baik, karena beberapa yang belum, Pak Wan tambah lagi waktunya. 5 menit lagi, jadi 10 menit. Sudah? Oh, kalau sudah, tak apa-apa. Oke, 2 menit aja ya. Oke, ini soalnya belum ini. Oke, tulis dulu. Ya, nggak apa-apa, santai aja. Dari kesepakatan kita tadi, kalau sudah presentasi, kalau sudah selesai, dipresentasikan. Yuk, kelompok 1 sudah? Sudah, yakin? Oh, ini belum. Sebentar, ditunggu dulu ya. Masih ada kurang 2. Ini belum. Sudah? Sudah mah ya, oke. Oke, kalau sudah seperti tadi sepakatan kita, maju presentasi. Mungkin ada yang sudah siap kelompoknya? Sudah? Oke, Pak Wan aja ya. Kelompok berapa yang maju ya? Oke, kelompok 1. Kalau sudah maju dulu. Ayo, kelompok 1 maju. Ya, kelompok 1 maju. Ya, silakan perkenalkan diri dulu kelompok 1.
Oke, perhatikan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari nomor 1 yang bernama Habis Al-Rahmi Kafe. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nabi. Ya. Setelah menyimak video analisis yang apa yang terjadi dan apa yang menyebabkan peristiwa tadi. Jika setelah liburan kita langsung mengerjakan tugasnya, tapi malah mengantar besok dan akhirnya tugasnya tidak selesai dan tugasnya terkembali tidak selesai. Jelaskan dampak yang terjadi akibat dari peristiwa tersebut. Tugas tidak selesai menimbulkan kecemasan sepanjang waktu. Ketinggalan pelajaran. 3. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi peristiwa tersebut. Buatlah daftar prioritas kegiatan sehari-hari mana yang harus dilakukan. Mintalah anggota keluarga atau teman untuk mengingatkan. Buatlah alarm atau notifikasi pengingat di HP untuk mengerjakan tugas. Ya. Belum kami tutup ada yang ditanyakan. Yakin tidak? Tidak ada yang bertanya? Oke, lanjutkan Mas. Sekian presentasi dari nomor 1. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, luar biasa, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Oke, selanjutnya lagi. Satu lagi ya, maju ya. Kelompok berapa ya? Kelompok 3 udah selesai? Ya, silakan. Boleh presentasi ke depan, kelompok 3. Yuk langsung perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nadia, dan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konspirasi. Presentasi akan disampaikan oleh Bunda. Setelah menyimak video analisisnya peristiwa apa yang terjadi dan apa yang menyebabkan peristiwa tersebut. Jessica setelah liburan tidak langsung mengerjakan tugasnya, tapi malah menonton bioskop sampai larut malam dan tugasnya tidak selesai. 2. Jelaskan dampak yang terjadi akibat dari peristiwa tersebut. Tugas tidak terselesaikan, motivasi dan kreativitas rendah, tingkat kesalahan tinggi. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi peristiwa tersebut. Mengerjakan sedikit tapi sering, mintalah anggota keluarga atau teman untuk meningkatkan rasa percaya diri dan memahami kemampuan diri. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Yuk yang lain? Tidak ada yang pertanyaan? Ya. Berarti semuanya paham, nggih? Kalau tidak. Oke, lanjut, Mbak. Yang di kelompok kami dari kata-kata yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, baik. Dari penjelasan dua kelompok tadi kita sudah paham ya, apa itu prokrastinasi. Nah, prokrastinasi adalah faktor penyebab dari prokrastinasi. Nah, prokrastinasi itu adalah dua faktor, faktor internal dan eksternal. Faktor internal dulu adalah faktor yang terdapat di dalam diri individu yang mempengaruhi prokrastinasi, yaitu adalah kondisi fisik dan juga kondisi psikologis. Kondisi fisik adalah kondisi di mana tubuh kita itu misalnya kita mengalami kelelahan habis kita melakukan aktivitas, biasanya kita lelah. Itu salah satu faktor di mana kita sering menunda-nunda pekerjaan. Dan ini adalah kondisi psikologis. Adalah kondisi psikologis adalah di dalam tubuh kita sendiri, dalam diri kita sendiri, mohon maaf. Nah, apabila kita memang orangnya itu cekatan, sergap, itu akan terbangun di dalam psikologis kita. Terus yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal adalah yang terdapat dari luar individu yang mempengaruhi prokrastinasi. Faktor-faktor itu berupa pengasuhan orang tua dan lingkungannya. Inilah pengasuhan orang tua. Kalau kalian dari kecil, dari lahir, di dalam keluarga sudah diajarkan yang namanya sergap, bangun pagi, apa-apa langsung dikerjakan. Lah ini bisa mempengaruhi kalian terdampak atau menjadi penyebab prokrastinasi atau tidak. Dan ini adalah kondisi lingkungan. Kalau kalian lingkungannya itu
orangnya malas-malasan, tidak sering langsung diberikan tugas, tidak langsung dikerjakan, maka ini akan terbentuk. Jadi faktor yang penyebab pokoknya saja ada dua, internal dan eksternal. Yang selanjutnya, dampak negatif prokrastinasi akademik. Yang pertama, tugas tidak terselesaikan. Nah ini akibat dari prokrastinasi ini tidak selesai. Terus yang kedua, terselesaikan tapi hasilnya tidak memuaskan disebabkan karena individu terburu-buru dalam menyelesaikan tugas tersebut. Jadi ini hasilnya kalau buru-buru ya hasilnya tidak apa? Maksimal. Terus tugas atau PR jadi menumpuk. Hari ini sebenarnya ada PR matematika. Satu hari ada berapa pelajaran sih kalian? 3 apa 4? Nah, kalau semuanya ada PR terus kamu tunda-tunda, apa yang terjadi? Nah, menumpuk dan tidak bisa dikerjakan satu per satu. Akhirnya apa jadinya? Jundel, tidak bisa terselesaikan dengan baik. Terus ketinggalan pelajaran. Nah, ini sering terjadi. Terus tingkat kesalahan tinggi. Karena apa? Kurang konsentrasi. Terus nilai pelajarannya tidak optimal. Pasti akan apa? Turun dan tidak maksimal. Terus prestasinya menurun. Terus motivasi dan rasa percaya dirinya rendah. Nah ini, kalau kalian sudah percaya dirinya rendah, berbahaya. Kalau sudah percaya rendah, maka dia akan jadi apa? Tidak percaya diri, maka apa? Semuanya bisa menjadi hal yang buruk. Ini adalah dampak negatif prokrastinasi akademik. Nah ini strategi untuk mengatasi prokrastinasi akademik. Yang pertama, ini buatlah daftar prioritas kegiatan sehari-hari mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalian buat catatan. Seperti video tadi, buatlah catatan yang penting. Terus mintalah anggota keluarga atau teman untuk mengingatkan. Jadi sering-seringlah kalian berkomunikasi dengan keluarga. Tolong diingatkan, Bu, kalau saya itu pagi jam segini harus berangkat, jam segini itu saya waktu makan, waktu dolan, dan waktu tidur. Minta orang tua atau teman atau keluarganya yang ada di rumah. Terus buat alarm atau notifikasi pengingat di HP untuk mengerjakan tugas. Jadi kalian buat notifikasi di HP. HP itu tidak hanya untuk game saja, untuk telepon saja, juga bisa untuk mengingatkan tugas. Terus cari dukungan yang membantu memudahkan dalam mengerjakan tugas-tugas akademik. Carilah teman yang bisa mengerjakan tugas. Diajak apa? Belajar bareng. Atau kerja kelompok. Terus bergaul dengan orang yang menginspirasi atau mengambil tindakan. Jadi kalian bergaul dengan orang-orang yang punya motivasi tinggi. Jangan ngajak sing elek ya. Ayo bolos, dan lain sebagainya. Jangan. Tapi cari teman yang sergap, maka akan menjadi terinspirasi. Terus meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan diri. Nah ini, kalian harus punya itu. Rasa percaya diri. Terus membangun kebiasaan disiplin dengan mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi kalau ada PR, malamnya langsung dikerjakan. Kalau langsung pulang juga boleh. Makan dulu tapi ya. Terus memikirkan hal-hal yang tak terduga bisa menghambat pekerjaan. Nah ini, kamu jangan sering berpikir buruk, langsung kerjakan, tidak usah ditunda. Baik, ini ada kesimpulan. Ini kita simpulkan bersama tentang materi kita hari ini. Mungkin salah satu bisa membacakan untuk Pak Awan. Siapa? Ya, silakan Mbak Queen. Bacakan Mbak Queen. Ya, simpulan. Menunda melakukan pekerjaan prokrastinasi merupakan suatu kebiasaan yang tidak efektif. Pekerjaan dapat menyebabkan lambat dan penyelesaian. Ya. Pekerjaan dan lambatnya pekerjaan lain. Ya. Karena itu, jika kebiasaan yang sering dilakukan, Ya. harus mudah diatasi dengan membawa jauh kebiasaan. Dan karena beberapa tips-tips yang dapat dilakukan untuk mengatasi kebiasaan tersebut. Ya. Sebagai seorang siswa mempunyai tugas utama yaitu belajar. Harus mampu memprioritaskan waktu untuk belajar, harus bisa manajemen waktu dengan adanya kegiatan-kegiatan lain untuk kesenangan atau hobi. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini adalah menunda melakukan pekerjaan atau prokrastinasi merupakan suatu kebiasaan yang tidak efektif. Dan sebagai seorang siswa, tugas utama kalian adalah apa? Belajar. Nah, jadi itu kesimpulan kita hari ini. Nah, ini refleksi untuk bisa kalian kerjakan. Jadi begini. Maaf, kita lanjut ke sini. Dari sini, menunda melakukan pekerjaan prokrastinasi merupakan salah satu kebiasaan yang tidak efektif. Menunda pekerjaan dapat menyebabkan lambat dan penyelesaiannya. Nah, jadi gini, jangan kalian menumpuk-numpuk pekerjaan.
ya. Langsung misalnya pekerjaan itu diselesaikan dengan baik, ya. Terus jangan sering ditunda. Misalnya hari ini ada tugas, langsung. Kan tadi Pak Wan sudah bilang, sehari ada berapa mapel kalian? 4. Ada 4. Misalnya kalau 4 itu ada PR, kira-kira 1 malam jadi nggak? Tidak. Misalnya gini, kalau matematika seminggu ada berapa kali? 3. Hari apa aja kira-kira? Ini kelas 8A toh? Ada 3 kali, hari apa aja? Hari apa aja? Selasa. Terus Rabu ada? Kamis sama apa? Sabtu. Nah, seminggu 3 kali toh. Nah, misalnya matematika ada PR, terus ditunda. Kira-kira dari 4 itu ada PR semua. Kira-kira matematikanya bisa terkerjakan nggak kira-kira? Enggak. Nah, kalian kalau menumpuk pekerjaan seperti itu bisa apa? Tidak maksimal hasilnya. Jadi nilainya apa? Rendah. Bisa terselesaikan tapi hasilnya tidak maksimal. Karena apa? Sering buru-buru tadi. Nah, maka dari itu kalian harus mulai mengatur, diatur lagi kegiatannya, diatur untuk bisa mengontrol kegiatan supaya tidak tertunda. Nah, di sini sebagai seorang siswa mempunyai tugas utama yaitu belajar. Nah, tidak ada lain selain itu, kalian itu adalah belajar. Coba belajar apa hanya belajar di rumah? Apa belajar hanya belajar di sekolah? Apakah di rumah juga dia tidak bisa belajar? Bisa. Belajar apa kalau di rumah itu? Membaca. Terus apa lagi? Mengerjakan PR. Cuma itu? Kan tidak pernah nggak belajar membantu orang tua? Belajar membantu pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah itu apa saja toh? Terus. Terus apa lagi? Masak. Yakin bisa masak? Pernah masak apa? Mau masak banyak, ya. Baik, di situ ada refleksi, mungkin di lembar belakang, pintar bisa kalian kerjakan, refleksinya. Nah, nanti kalian bisa kerjakan, bisa dikumpulkan di akhir waktu, Kalau bisa dikerjakan, atau mungkin dikerjakan dulu. Buka di lembar belakangnya itu, ya, paling belakang, saudara. Lembar paling belakang. Ada? Oh, nggak ada. Sebentar. Yang kelompok ini tidak ada, pakai punya Pak Wan dulu ya. Ada 2. Oh ya, ini ketuker ini. Nah ini, nah itu ada lembar refleksi. Di situ di belakang ada poin atau skor. Ya, bisa kalian isi. Ya, boleh diisi skornya sesuai dengan kemampuan. Di situ ada toh, misalnya skor 4 itu sangat setuju, skor 3 setuju, 2 kurang setuju, 1 sangat tidak setuju. Kalian bisa isi. Kalian baca dulu terus isi skornya. Terus isi nama kelompoknya ya. Kelompok berapa? Kelompok 3, kelompok 4. Oke, itu cepat aja. Nggak usah lama-lama. Langsung diisi poinnya. Tinggal dicentang kan itu? Tinggal dicentang kan? Nah, dicentang aja. Oke. Sudah? Sudah belum? Sudah? Ini sudah. Kelompok ini sudah? Sudah. Kelompok ini? Belum? Kelompok ini? Sudah. Ya, kelompok 1. Oh, masih diskusi kelompok 1. Sudah belum? Sudah? Yakin? Baik, nanti refleksinya bisa dikelompokkan di akhir sesi kita pelajaran hari ini. Baik, mengingatkan minggu depan ya, materi kita adalah yaitu yang akan datang yaitu manajemen waktu belajar. Nah, ini kelanjutan dari prokrastinasi. Jadi prokrastinasi menunda-nunda pekerjaan dalam akademik. Sekarang kita besok minggu depan adalah materi kita yang akan datang yaitu manajemen waktu belajar. Bagaimana waktu itu kita bahas di hari Minggu depan. Nah, baik, ini ada kata sebelum Pak Wan tutup, ada kata-kata dari Pak Wan. Tidak ada batasan dalam belajar. Semakin rajin belajar, semakin banyak pengetahuan yang akan kamu miliki. Jadi dalam belajar itu tidak usah tidak usah semakin kalian belajar itu semakin banyak ilmu dan ilmu itu sangat bermanfaat. Sebelum Pak Wan tutup,
Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalian sudah paham tentang materi kita hari ini? Sudah? Oke. Kalau sudah, mungkin bisa kita tutup. Sebelum Pak Wan tutup, mungkin ada salah satu lagi yang bisa memimpin doa kita hari ini. Siapa? Ya, silakan. Di tempat duduk saya berdoa mulai. Doa selesai. Baik, karena kita cukup, teman kita hari ini cukup. Ada kurang lebihnya Pak Aman, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Kalian hebat, kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya.